Mari belajar matematika, belajar lebih mudah dengan materi menentukan EPB dan KPK dengan 3 cara mudah, yaitu cara ketiga, yaitu dengan cara tabel. Bersama Tati Mulyati. Menentukan EPB dan KPK dengan cara tabel. Menentukan EPB dan KPK dengan cara tabel sebenarnya hampir sama dengan cara pohon faktor, yakni dengan cara bilangan yang telah ditentukan dibagi dengan bilangan prima yang dimulai dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu. Setelah itu baru ke bilangan prima yang lebih besar. Biasanya penggunaan bilangan primanya diurutkan dari yang terkecil dulu sampai ke terbesar agar memudahkan untuk menghitungnya. Dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Dikategorikan masuk EPB apabila bilangan-bilangan yang telah ditentukan itu semuanya bisa dibagi habis oleh bilangan prima tersebut. Yang kedua, dikategorikan masuk KPK apabila bilangan-bilangan yang telah ditentukan itu selain yang bisa habis dibagi oleh bilangan prima 2, contohnya ya, juga yang tidak bisa habis dibagi oleh bilangan prima 2 tersebut. Artinya, tidak semua bilangan bisa dibagi oleh bilangan prima 2 yang telah ditentukan dan biasanya dibagi dengan bilangan prima yang lain sampai habis dan hasilnya 1. Nah, untuk memudahkan pemahaman ya, mari kita langsung pada contoh soal berikut ini. Kita tahu urutan bilangan prima dari yang terkecil ke yang besar itu adalah sebagai berikut, yaitu mulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19, dan seterusnya. Contoh soal ya yang terdiri dari 2 dan 3 bilangan. Sekarang nomor 1 yang terdiri dari 2 bilangan dulu, yaitu tentukan EPB dan KPK dari 24 dan 31. Kita buat tabel dulu yang terdiri dari kolom KPK, kolom bilangan yang dicari KPK dan EPB-nya, dan kolom EPB yang sama-sama dibagi faktor prima ya atau bilangan prima. Nah, kita tahu angka 24 sama 30 itu adalah bilangan genap. Berarti ini bisa dibagi oleh faktor prima 2. Nih, makanya 24 dibagi 2 adalah 12, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Karena dua-duanya bisa dibagi 2, maka faktor prima 2 ini bisa masuk ke kolom KPK dan bisa masuk ke kolom EPB. Selanjutnya karena masih 12 bisa dibagi 2, berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6, 15 dibagi 2, karena nggak bisa kita tulis tetap 15. Nah, karena hanya salah satu yang bisa dibagi 2, maka bilangan prima ini tidak masuk ke KPK, tapi hanya bisa masuk ke KPK dan tidak bisa masuk ke EPB. Selanjutnya 6 dan 15 bisa dibagi 2. Kita bagi 2 lagi dengan bilangan prima.
Itu 6 dibagi 2 sama dengan 3, 15 dibagi 2 sama dengan masih nggak bisa, berarti ditulis 15. Nah, ini berarti hanya bisa dimasukin ke kolom KPK. Kolom EPB-nya tidak ya. Nah, setelah itu ada bilangan 3 dan 15 berarti tidak bisa dibagi 2 dan hanya bisa dibagi oleh bilangan prima berikutnya yaitu 3. Berarti 3 dibagi 3 sama dengan 1, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, kedua-dua bilangan ini bisa dibagi 3 berarti bisa bilangan prima ini bisa masuk ke kolom KPK dan bisa masuk ke kolom KPB. Selanjutnya karena hanya ada bilangan 1 dan 5 berarti kita bagi dengan bilangan prima 5 yaitu 1 dibagi 5 karena nggak bisa berarti 1, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa menentukan jadi EPB dari 24 dan 30 adalah 2 kali 3 sama dengan 6, sedangkan KPK dari 24 dan 30 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Semuanya dikalikan. Hasilnya sama dengan 120. Berikutnya, nomor 2, tentukan KPK dan EPB dari 3 bilangan yaitu 36, 42, dan 56. Selanjutnya kita buat tabel juga yaitu kolom KPK yang di kolom bilangan yang dicari KPK dan EPB-nya dan kolom EPB yang biasa dibagi oleh bilangan prima ya. Nah, kita tahu angka 36, 42 sama 56 itu adalah bilangan genap, berarti bisa dibagi oleh bilangan prima 2. Maka 36 dibagi 2 sama dengan 18, 42 dibagi 2 sama dengan 21, 56 dibagi 2 sama dengan 28. Karena ketiga-tiganya ini bisa dibagi oleh bilangan prima 2, otomatis bilangan prima 2 itu masuk ke KPK, kolom KPK dan bisa masuk ke kolom EPB. Selanjutnya ada angka 18 dan 28 berarti bisa dibagi 2 lagi. Maka 18 dibagi 2 sama dengan 9, 21 dibagi 2 karena tidak bisa kita tulis angka 21 ya. 28 dibagi 2 sama dengan 14. Karena hanya 2 yang bisa dibagi oleh angka 2 yaitu 18 sama 28, maka bilangan prima 2 ini hanya masuk ke kolom KPK dan tidak masuk ke kolom EPB. Selanjutnya karena masih angka 14, berarti masih bisa dibagi 2. 9 dibagi 2 tidak bisa, maka hanya tetap ditulis 9. Terus 21 dibagi 2 tidak bisa, maka tetap kita tulis 21. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Karena yang bisa dibagi 2 hanya 1 yaitu 14, maka hanya masuk ke kolom KPK dan tidak masuk ke kolom EPB. Selanjutnya angka 9, 21, dan 7 tidak bisa dibagi 2. Selanjutnya kita pakai bilangan prima yang selanjutnya itu angka 3. Nah, 9 dibagi 3 sama dengan 3, 21 dibagi 3 sama dengan 7, 7 dibagi 3 tidak bisa maka kita tulis tetap 7. Nah, karena hanya 2 yang bisa dibagi oleh 3, berarti tidak masuk ke kolom EPB dan hanya bisa masuk ke kolom KPK bilangan prima ini ya. Selanjutnya masih bisa dibagi 3, kita bagi lagi bilangan prima itu dengan 3 yaitu 3 dibagi 3 sama dengan 1, 7 dibagi 3 tidak bisa berarti kita tulis tetap 7, 7 dibagi 3 tetap tidak bisa berarti kita tulis angka 7. Ya karena hanya 1 yang bisa dibagi 3 berarti hanya bilangan prima 3 hanya bisa masuk ke kolom KPK dan tidak masuk ke kolom EPB. Selanjutnya karena ada bilangan 1 sama 7 berarti kita dibagi oleh bilangan prima 7. 1 dibagi 7 tidak bisa kita tulis angka 1, 7 dibagi 7 sama dengan 1, 7 dibagi 7 sama dengan 1. Karena tidak sudah sampai 1 berarti sudah selesai. Berarti hanya masuk ke kolom KPK dan tidak masuk ke kolom EPB. Karena ini ya udah hasilnya 1 semua. Nah, jadi KPK dari 36, 42, dan 56 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 7. Hasilnya 504. Dan EPB dari 36, 42, dan 56, karena ini hanya bilangan prima 1 berarti hanya 2 EPB-nya ya. Mudah kan dipahami? Kalau belum dipahami putar lagi videonya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa
subscribe, like, share, dan komen ya. Thanks for watching.